Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sehati. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Kedewasaan Penuh. Diambil dari kitab Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Ada perbedaan besar antara seorang anak dengan seorang dewasa. Salah satu yang paling menyolok adalah ketika seorang anak punya keinginan. Ia akan terus memaksakan keinginannya itu tanpa mau peduli pada orang lain. Apabila keinginannya tidak dikabulkan, pada saat itu juga ia akan menangis, meradang, dan melakukan aktivitas yang negatif, yaitu merusak barang-barang yang ada. Namun, seorang dewasa akan bisa memaklumi jika karena satu dan lain hal keinginannya belum bisa terkabul. Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus sangat senang menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus ketika ditemui oleh Musa dan Elia. Simon Petrus menyampaikan secara proaktif keinginannya untuk membangun 3 pondok bagi ketiga tokoh yang dikaguminya itu. Namun Alkitab menulis bahwa Simon Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Dengan kata lain, Simon Petrus lebih menyukai tinggal bersama Tuhan, jauh dari keramaian orang banyak yang penuh dengan masalah. Keinginan Simon Petrus sama sekali bertentangan dengan keinginan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru menghendaki agar setelah menikmati kemuliaan itu, segera terjun ke lapangan pelayanan, di mana banyak orang membutuhkan jawaban atas segala problema hidup mereka. Jika kita sadar bahwa kita telah dewasa rohani, kita pasti akan tinggalkan segala keinginan diri dalam kehidupan dan pelayanan kita. Tidak lagi memilih-milih pelayanan yang hanya menyenangkan diri dalam kenyamanan, melainkan menaati panggilan Tuhan sesuai dengan karunia roh yang dianugerahkannya kepada kita. Orang yang dewasa rohani
akan senang dengan adanya tantangan dalam hidup dan pelayanan, karena hal itu akan meningkatkan kualitas imannya. Orang yang dewasa penuh mengerti apa yang Tuhan mau. Setiap orang percaya bertumbuh mencapai kedewasaan penuh. Amin bagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri sepanjang hari ini, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami perlu dewasa dalam rohani kami, karena orang yang dewasa penuh itu adalah orang yang mau mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan, pakailah kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk sepanjang hari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah Tuhan semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran hidup kami yang sudah kami buat di hadapan Tuhan. Kiranya kasih setia dan anugerah Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami. Malam yang penuh misteri ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjagai dan melindungi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.